dalam setiap masalah, dalam setiap problem yang sedang terjadi dalam keluarga, untuk sekarang gitu kan kayak gue udah gede loh gitu. Kenapa gue nggak diikut sertakan? Gue nggak bisa kasih solusi, tapi gue berusaha pasti untuk mendengar kalian gitu. Orang tua juga pasti punya keluh kesahnya kan. Kurang harmonis, diem-dieman, sama kurang bahagia. Diversity sudah pasti, unik karena komposisinya cukup aneh, dan yang ketiga harmonius. Harmonius tuh kata nggak sih? Enggak ya, gue ngarang ya. Harmoni lah ya. Sepi, mungkin care, hangat. Waktu itu gue SMP atau SMA gue lupa. Gue itu jadi semacam pengurus gereja lah. Pasti ketua remaja istilahnya kalau di gereja tuh. Dan di situ ada semacam kayak ibadah yang kayak gue di sertijab gitu loh. Gue sertijab segala macam gitu. BTW kenapa gue bilang diversity tadi, karena bokap nyokap gue kan beda agama ya. Bokap gue Muslim, nyokap gue Kristen. Dan di situ ya itu kan mungkin sekedar formalitas ya, ada sertijab, bla 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 bla, gue dipanggil ke depan dan sebagainya. Tapi di situ bokap gue hadir dan dia duduk paling depan, dia standby dengan kameranya. Maksudnya gue kayak wow, hal-hal yang seperti itu ya tuh yang bikin gue merasa kalau wah ini kacau sih. Ini benar-benar gue gak bisa deskripsiin dengan kata apa lagi, tapi itu. Ketika papa aku meninggal, untuk pertama kalinya aku baru sadar kalau keluarga itu sangat amat berharga, dimana kayak menyayangkan aja gitu. Tidak pernah mengcapture momen ketika lagi ulang tahun bareng, atau misalnya lagi ada acara spesial gitu. Jadi kayak merasakan bahwa ketika papa meninggal itu kayak kehilangannya luar biasa banget sih. Bahwa sesibuk apapun seseorang, sesibuk apapun keluarga kita, mereka diam-diam tuh merhatiin kita. Mereka tuh diam-diam care sama kita. Walaupun memang tidak disampaikan secara detailnya, cuman keluarga itu secara tidak langsung akan selalu ada di belakang kita, baik susah maupun senang. Kalau dari bokap gue belajar kayak yang mencoba untuk selalu tenang gitu kan, kayak berpikir dari segala sisi, nggak cuma dari satu sisi aja gitu. Dan kalau untuk dari nyokap, mungkin gue bisa pelajarin kesabarannya sih kak. Toleransi, gue sangat mempelajari toleransi dari bokap nyokap gue, karena gini loh, kita sadar bahwa di Indonesia ini oknumnya aneh-aneh ya, dari berbagai jenis elemen tuh oknumnya ada aja lah, yang lakuin ini, DLL. Tapi dari bokap nyokap gue bisa melihat bahwa orang Islam itu baik, orang Kristen itu baik, orang Padang itu baik, orang Jawa itu baik. Intinya gue melihat Indonesia kecil lah di situ, bahwa orang Indonesia itu sebenarnya baik-baik. Emang ada yang rese-resenya aja lah, yang oknum-oknumnya itu. Dan ketika gue melihat salah satu oknum itu melakukan sesuatu sambil mengibarkan panjinya, gue yakin dia tidak mewakili panji itu, karena gue tahu yang baik seperti apa dari bokap nyokap gue. Ada ketika mereka tidak memikirkan perasaan gue, jadi
dalam setiap masalah, dalam setiap problem yang sedang terjadi dalam keluarga, untuk sekarang gitu kan kayak gue udah gede loh gitu. Kenapa gue nggak diikut sertakan dalam setiap musyawarah atau obrolan-obrolan yang mestinya harus mencari solusi. Kenapa gue nggak selalu diikut sertakan gitu? Kenapa cuma kalian berdua gitu? Sedangkan ada di sini posisinya udah ada gue gitu. Mungkin gue nggak bisa kasih solusi, tapi gue berusaha pasti untuk mendengar kalian gitu. Orang tua juga pasti punya keluh kesahnya kan. Keluarga aku kan emang gak baik-baik aja ya waktu itu ketika aku SD, SMP itu KDRT tuh banyak. Dan disitulah pertama kali aku ngalamin KDRT yang dilakukan di keluarga aku sendiri, yang dimana aku kayak ngerasa kok anak sendiri diginiin gitu. Apa memang aku nggak diharapkan ya saat itu. Sampai akhirnya kayak aku yang membenci diri aku sendiri, yang merasa kayak aku tuh nggak ada apa-apanya gitu. Kekecewaan itu pernah ada ketika gue memutuskan untuk melanjutkan pendidikan seni secara formal yang ada sekolahnya dan ada gelarnya. Saat itu nyokap gue tidak setuju ya, dengan berbagai macam alasan lah. Resikonya besar, prospek gue ke depannya mungkin tidak semenjanjikan kalau gue sekolah yang lain dan sebagainya. Itu gue memang kecewa besar karena itu hal yang gue suka. Tapi sebenarnya kekecewaan itu sudah cukup terbayar sih, karena yaudah nyokap maunya apa, yaudah gue ikutin. Tapi gue tetap sambil di luar sana mengasah apa yang gue bisa dan gue suka. Lambat laun nyokap ngeliat bahwa kayak oh ya ini anak serius banget nih. Ya akhirnya singkat cerita gue direstui lah sebagai seniman sama nyokap gue. Tapi kalau kekecewaan besar ada saat itu. Untuk keluarga yang sekarang, aku harap sekarang kan lebih baik, lebih dimana udah mulai care satu sama lain. Aku harap hal tersebut tetap dijaga mau sampai kapanpun. Yang kedua, aku harap udah nggak ada lagi pertengkaran atau percekcokan lagi. Dan yang ketiga, semoga sampai seterusnya aman-aman aja. Semoga bokap benar-benar bisa berubah, bisa lebih sayang ke nyokap, dan ya lupakanlah kejadian-kejadian lalu, udah nggak usah diingat-ingat lagi, terutama nyokap nggak usah diungkit-ungkit lagi. Abi yakin juga bapak juga udah berusaha untuk berubah menjadi pribadinya yang lebih baik lagi, dan semoga kalian selalu bersama sampai akhir hayat. Yang pasti gue berharap keluarga gue selalu bisa membahagiakan satu sama lain, bisa saling menjaga kesehatan satu sama lain. Semoga gue punya kesempatan untuk membuat mereka merasa perjuangan mereka tidak sia-sia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar dapat informasi terbaru dari Menjadi Manusia. Jangan lupa subscribe.